wabarakatuh. Kami dari kelompok Koperasi Bakti Husada Bangkalan. Di sini kami akan memaparkan hasil laporan praktek kerja lapangan di Koperasi Bakti Husada Bangkalan. Ada beberapa hal yang perlu kami bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kami akan membahas terkait bagaimana sih kelembagaan dan organisasi pada koperasi tersebut, lalu tentang bidang usaha pada koperasi tersebut, lalu tentang bidang manajemen keuangan pada koperasi tersebut, dan yang terakhir kami membahas terkait bagaimana sih bidang manajemen pada koperasi tersebut. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, serta manfaat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang PKL. PKL merupakan suatu bentuk pendidikan yang memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik untuk ikut serta dalam misi langsung di BUMN, perusahaan swasta, serta koperasi atau instansi pemerintah daerah, di mana praktek kerja lapangan atau PKL di sini merupakan capaian program inti ekonomi koperasi di STKIP PGRI Bangkalan. Nah, magang ini diharapkan dapat membuka peluang terciptanya hubungan kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Dan mahasiswa juga dapat membandingkan dan mempraktekkan materi yang didapat di kampus dengan yang didapat di perusahaan atau instansi. Nah, di sini tujuan dari PKL ada 3. Yang pertama, praktek profesional. Nah, di mana praktek profesional di sini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk merasakan dan belajar secara langsung tentang keagenan sebagai penerapan disiplin dan pengembangan karir. Nah, selama kerja praktek di lapangan, mahasiswa dapat mengevaluasi evolusi ilmunya. Yang kedua yaitu meningkatkan hubungan kolaboratif antara universitas dan instansi, di mana PKL di sini dapat menjadi alat promosi kelembagaan lembaga kerja. Yang ketiga yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah PKL koperasi. Dan yang terakhir yaitu manfaat PKL atau praktek kerja lapangan. Nah, di mana manfaat di sini dibagi menjadi 3, yaitu bagi mahasiswa, bagi perguruan tinggi, dan bagi tempat kerja lapangan atau PKL. Nah, salah satu manfaat bagi mahasiswa di sini yaitu meningkatkan kecerdasan dan pengalaman dalam dunia kerja. Nah, di mana mahasiswa itu akan mengetahui tentang dunia pekerjaan itu seperti apa. Nah, yang manfaat bagi perguruan tinggi yaitu terjalinnya hubungan kerjasama bilateral antara perguruan tinggi dan bisnis. Dan yang terakhir, manfaat bagi tempat praktek kerja lapangan yaitu membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh instansi dan bisa membantu dan bisa menjadi sumber ide-ide baru bila diperlukan. Di sini saya sebagai pemateri kedua sekaligus pembawa pembahasan bab 2. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang bidang kelembagaan dan organisasi. Jadi, Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bakti Husada Kabupaten Bangkalan didirikan sejak tahun 1958 oleh pegawai negeri di lingkungan kesehatan. Awal berdirinya bernama Koperasi Kesehatan yang hanya berfungsi sebagai penyalur beras jatah pegawai negeri bagi para anggotanya. Kemudian seiring dengan perkembangannya anggota, sebagai konsekuensi berkembangnya tatanan institusi di jajaran kesehatan yang meliputi Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Ratu Epuk, Koperasi Kesehatan berubah nama menjadi Koperasi KPPRI Bakti Husada berklasifikasi A. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang rumusan bidang usaha, yaitu ada 7. Yang pertama USP jangka pendek, yang kedua USP jangka panjang, dan yang ketiga unit bahan pokok, dan keempat unit toko, dan kelima unit kafling tanah, dan keenam unit sepeda motor,
Dan ketujuh atau yang terakhir unit BRI Link. Penjelasannya ada di slide berikutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bidang manajemen keuangan pada Koperasi Bakti Husada. Yang pertama, permodalan. Nah, ada 3 sumber modal. Yang pertama, modal sendiri, lalu modal PHK kedua jangka pendek, dan modal PHK ketiga jangka pendek. Nah, total pada tahun 2021 itu mencapai 21.870 triliun sekian. Lalu pada tahun 2022 itu mencapai 20.796 triliun sekian. Lalu pada tahun 2023 itu mencapai 20.575 triliun sekian. Nah, perkembangan modal sendiri itu ada beberapa jenis modal. Yang pertama, simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, modal donasi, SHU yang belum dibagi, lalu dana pengembangan usaha. Nah, total dari tahun 2021 itu mencapai 14.676 triliun. Lalu pada tahun 2022 itu mencapai 14.970 triliun sekian, dan pada tahun 2023 itu mencapai 15.63 triliun sekian. Nah, yang kedua itu usaha. Nah, di sini perkembangan omset dan laba tahun 2023 per 31 Desember 2023. Di sini ada beberapa unit usaha. Yang pertama USP 10 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, 60 bulan. Lalu ada toko, ada bahan pokok, ada kafling tanah, ada sepeda motor, dan lain-lain. Nah, jumlah dari penjualan omset. Lalu di sini saya akan menjelaskan bidang manajemen pemasaran. Yang pertama, pangsa pangsa pasar. Jadi dari sebenarnya untuk letak koperasi ini sudah strategis karena sudah berada di kawasan Rumah Sakit Rato Ebu. Nah, jadinya sudah strategis. Namun kalau dilihat lagi dari letak koperasi ini masih kurang mendukung. Kenapa? Karena untuk mengembangkan dan memperluas pangsa pasar yang akan dilakukan oleh Koperasi Bakti Usaha itu masih kurang mendukung karena kurang gampang untuk melakukan pemasaran terhadap para konsumen, karena letak dari koperasi tersebut ada di tempat yang jauh dari orang yang membeli barang-barang barang-barang yang orang mungkin kebutuhannya kurang gitu. Materi yaitu mengenai badan kelembagaan dan organisasi. Dalam badan kelembagaan dan organisasi itu, setelah saya melakukan observasi di koperasi, yang dimana itu ada sejarah singkat berdirinya koperasi dan keadaan sampai sekarang. Nah, di sini akan saya bacakan mengenai koperasi itu. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bakti Husada Kabupaten Bangkalan didirikan sejak tahun 1958 oleh pegawai negeri di lingkungan kesehatan. Awal berdirinya bernama Koperasi Kesehatan, yang hanya berfungsi sebagai penyalur beras jatah pegawai negeri bagi para anggotanya. Kemudian, seiring dengan berkembangnya keanggotaan sebagai konsekuensinya, berkembangnya tatanan institusi jajaran kesehatan yang meliputi dinas kesehatan dan rumah sakit umum di daerah Syarifah Bami Rato Ebu. Koperasi Kesehatan berubah nama menjadi Koperasi KPRI Bakti Husada berladikasi itu A, akreditasinya A. Hasil yang dicapai telah dapat dinikmati oleh seluruh anggotanya sebagai organisasi anggota pemupukan modal sendiri, terdiri dari simpanan pokok sebesar 30.000 dan simpanan wajib sebesar 20.000. Membuat KPRI Bakti Husada Kabupaten Bangkalan beranikan diri untuk melengkapi sarana fisik dan tenaga. Sejak tahun 1998 telah dibangun kantor, toko,
gudang serta secara bertahap mengangkat karyawan sebanyak 4 orang seiring dengan perkembangan tata ruang. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu bidang usaha atau bidang usaha yang dikelola atau yang dikembangkan oleh Koperasi Bakti Husada Bangkalan. Ada banyak di sini. Yang pertama adalah USP atau usaha simpan pinjam. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah USP jangka panjang dan USP jangka pendek. Jangka panjang ini maksudnya adalah jangka panjang yang dimana durasinya itu lebih lama. Misalnya seperti 5 atau 10 tahun ke depan. Intinya adalah mahasiswa investasi masa depan, yaitu karena jangkanya berkisaran 5 atau 10 tahun ke depan. Sedangkan jangka pendek adalah jangka dimana yang durasinya tidak melebihi dari 12 bulan atau kurang dari sekadar 1 tahun. Seperti itu. Selanjutnya adalah yang nomor 3, yaitu unit bahan pokok atau yang sering kita kenal dengan sebutan sembako. Nah, sembako ini merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat, yang dimana kebutuhan primer ini atau bahan pokok ini, sembako ini, disediakan oleh Koperasi Bakti Husada Bangkalan atau merupakan salah satu bidang usaha yang dikelola atau yang dikembangkan oleh Koperasi Bakti Husada Bangkalan. Contohnya ya seperti beras, minyak goreng, bawang merah, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh daripada bahan pokok ini atau sembako. Selanjutnya yang nomor 4 adalah unit toko. Unit toko ini merupakan unit usaha koperasi yang menjual barang-barang konsumsi dan kebutuhan masyarakat. Yang ditujukan adalah untuk menjual kepada anggotanya atau menyediakan bahan pokok terhadap anggotanya, anggota koperasinya. Yang kedua adalah pengunjung, dan yang ketiga adalah untuk masyarakat umum. Itu merupakan salah satu bidang usaha yang dikelola atau yang dikembangkan oleh Koperasi Bakti Husada Bangkalan, yaitu unit toko atau penyediaan barang-barang, menjual barang-barang konsumsi dan kebutuhan masyarakat. Dan masih banyak lagi bidang usaha yang dikembangkan atau yang dikelola oleh Bakti Husada Bangkalan. Ya, salah satunya adalah unit kafling tanah, unit sepeda motor, dan unit BRI Link, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya di sini adalah pembiayaan. Pembiayaan ini merupakan salah satu program di bidang usaha. Kalau yang pertama tadi adalah perkembangan usaha yang disebutkan sebelumnya, seperti USP sampai ke unit BRI Link, itu merupakan perkembangan usaha. Yang sekarang adalah pembiayaan. Pembiayaan ini ada dua. Yang pertama adalah pembiayaan daftar anak asuh. Maksudnya yaitu memberikan sebuah pembiayaan terhadap personal atau individual untuk anak asuh atau beberapa anak asuh dalam binaan di berbagai lembaga. Pembiayaan ini merupakan bantuan daripada koperasi untuk bisa digunakan oleh si anak asuh, oleh anak asuh tersebut bisa digunakan terhadap kebutuhan, terhadap berbagai kebutuhan yang dibutuhkan. Contohnya seperti pembiayaan asrama, pendidikan, kesehatan, dan bahkan biaya hidup dari daftar anak asuh, dari pembiayaan daftar anak asuh ini. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah daftar penerimaan beasiswa dari jenjang SD sampai jenjang SMA. Ini merupakan salah satu pemberian beasiswa koperasi yang diberikan terhadap beberapa anak yang memiliki kesempatan dalam beasiswa, dalam penerimaan beasiswa ini. Dalam pembiayaan ini bisa berupa jenis kebutuhan finansial yang membantu
membantu pembiayaan sekolah seperti tunjangan bulanan atau bahkan kesempatan untuk belajar ke jenjang yang lebih tinggi atau belajar di luar negeri. Seperti itu kira-kira dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.